Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, selamat datang kembali di podcast Assalam, channelnya orang-orang yang cerdas dan Islam. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Sehat-sehat semua? Kalian masih semangat untuk belajar di rumah? Kalian masih masih punya kemampuan untuk belajar di rumah? Masih merasa cerdas belajar di rumah? Atau mungkin kalian malah merasa saya jenuh deh pelajaran lewat PJJ itu, saya bosan, kok saya malah jadi tambah nggak mudeng ya dengan apa yang diobrolin sama bapak ibu guru. Belum lagi kalau saya handphonenya lowbat, belum lagi kalau pulsanya habis, ribet deh pokoknya. Gimana ya, saya juga bingung. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan mengundang dua narasumber yang tentunya cam-cam, ganteng-ganteng, cantik, dan juga cerdas di bidangnya masing-masing. Siapa itu? Saya perkenalkan. Yang pertama saya undang Mas Denindra Nismara. Halo Mas Denis. Sehat-sehat? Sip. Yang kedua ada Mbak Praditya Ningrum. Benar nggak saya ngomong? Praditya Ningrum Pramesti. Praditya Ningrum Pramesti, yang dipanggil Miss Tia. Ya. Dia ini agak gimana ya? Cendil-cendil cabi-cabi, tapi dia orangnya cerdas sekali. Nah, kita akan mengupas dua permasalahan tadi tentang pelajaran jarak jauh dan bagaimana perasaan mereka selama PJJ ini. Apakah mereka enjoy saja, fun-fun saja, atau mungkin sebaliknya? Yuk kita kupas lebih jauh dengan obrolan bersama mereka berdua. Oke, menurut Mas Denis, gimana nih merasakan pelajaran jarak jauh selama hampir 2 tahun ini? Saya bosan, Pak. Nah, bosannya gimana? Ceritakan. Kira-kira gimana? Apa kamu merasa belajar sendiri itu nggak enak, Pak? Atau cepat ngantuk? Nonton HP di depan itu kalau sama nge-game beda, Pak. Menurutmu gimana? Mana yang bikin game bosannya? Karena nggak ketemu teman-teman, Pak. Ketemu teman-teman aja. Jadi kalau dalam ruangan sendiri itu bikin cepet lelah gitu. Ya mungkin ya untuk sependapat sih. Coba kita berpindah ya kepada yang baru 1 tahun mengikuti PJJ. Kok setahun sih? Baru beberapa bulan ya. Gimana menurut Mbak Tia yang baru beberapa bulan ikuti PJJ? Ya kadang membosankan dan kadang seru juga, tergantung mata pelajarannya. Tergantung mata pelajarannya. Iya, tapi lebih seru kalau tatap muka. Lebih seru Kalau tatap. muka. Tapi kamu masih menikmati nggak selama PJJ ini? Ya mungkin masih. Masih ya. Ya. Ya, karena masih beberapa bulan. Berarti itu tadi ya, yang sudah mengikuti jangka hampir 3 tahun sama yang baru mengikuti 1,5 bulan ada sedikit perbedaan. Yang satu sudah merasa agak penat-penat, yang satu masih tetap fresh mungkin ya. Nah, biasanya ini kalau Mas Denis kan udah mau 3 tahun nih, udah 2 tahun lebih ya. PJJ dari jam 7:30 sampai 11:30. Gimana perasaannya? Kamu selalu ngikuti antusias depan kamera atau sambil ngapain sih? Biasanya saya sambil tidur, Pak. Tidur. Atau saya tinggal main game. Nah terus itu ilmunya maksudnya kapan itu? Itu ya kadang-kadang juga nggak teke juga, Pak. Gitu ya. Nah tapi kamu termasuk loh, bisa menjawab pertanyaan dari bapak ibu guru loh. Kira-kira kamu dapat cerdasnya dari mana kok bisa? Jadi kamu bilangnya PJJ-nya sambil tidur, sambil main game, itu juga cerdas juga. Brainly. Gimana? Berani aja gitu. Brainly, ya. Bling. Astagfirullahaladzim, good. Brainly, good. Ya. Ternyata orang cerdas pun juga ya. Belajarnya juga ngoyong ya juga ya. Nah kita coba yang baru 1,5 bulan mengikuti PJJ. Gimana? Kamu kalau dari pagi sampai menjelang zuhur itu ngapain kalau kamu ngikutin? Kadang ya disambi makan, kadang disambi tiduran. Pernah ketiduran sekali. Ketiduran juga? Iya.
Berarti itu kalau pasti diterangkan sama dipanggil sama bapak ibu guru, halo Miss Tia, where are you, gitu langsung. Untung nggak ada suara gitu ya. Di mute gak Pak? Ya di mute juga ya. Saya kira, siapa tahu kecolongan pas kayak gitu. Kira-kira menurut bosan? Kadang bosan, kadang enggak. Tapi lebih banyak bosannya. Kadang bosan, kadang enggak. Iya. Banyak bosan. Kalau Mas Denis gimana? Bosan Pak. Kok udah bosan ya? Saya bingung. Bosannya itu, nih, satu kata. Kenapa bosan? Pelajaran saya nggak masuk. Oh gitu, nggak masuk gitu ya. Kalau kamu tadi kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Bosan, yang bikin bosannya apa? Apa ya Pak? Ya kadang harus bangun pagi terus jengleng di depan HP gitu. Di mana deh? Terus dengerin pelajarannya kadang bosan. Bosan. Kalau tetap muka kan bisa ngobrol-ngobrol sama temen atau sharing-sharing sama temen gitu. Iya. Gitu ya. Memang berarti enak sekali kalau bisa sambil ngobrol sama teman, nggak ada bosannya. Oke, ini kan rata-rata di kalian itu merasa bosan ya. Kira-kira tetap ada sisi-sisi yang bikin nyaman, enjoy gitu nggak selama PJJ? Itu apa? Nek menurut? Bisa sambil makan, bisa sambil tidur, bisa sambil ngapa-ngapain Pak. Berarti itu nilai positifnya itu selama nggak memperhatikan pelajaran bisa sambil enjoy ngapain aja gitu. Jangan-jangan bisa ikut mabar juga nanti. Enggak kalau saya. Mbak Tia? Ya apa ya? Anggernya moodnya bagus ya enjoy gitu. Enjoy. Tergantung pelajarannya. Kalau pelajarannya benar-benar susah, kadang stres, banyak tugas gitu. Gitu ya. Jadi tetap ada beberapa pilihan yang kadang-kadang bikin stres juga. Iya. Nih, coba apa ya ini sebaiknya? Kalau sebelumnya kalian pernah ini nggak ikut apa workshop yang lewat online itu? Mas Jais pernah? Belum pernah. Kalau dia Belum. pernah ngenal Google Meet nggak? Google Meet tahu? Google Meet tahu? Pernah ngikutin sesuatu apa lewat Google Meet itu? Ngikuti kegiatan apa kan? Webinar pernah gitu? Dia pernah? Sama webinar. Oh juga di webinar itu lewat Google Meet ya? Zoom. Nah, ya Zoom, oke, aplikasi Zoom ada yang beda ya. Kalau di Zoom itu kita download sendiri. Kalau yang di Google Meet itu kan dia sudah aplikasi bawaan di Google ya, di aplikasi web ya. Nah, menurut kalian kita kan e-learning kita kan punya Asalam e-learning ya, e-learning Asalam itu di situ kan kita untuk pembelajarannya lewat e-learning itu, dan e-learning kan kita basicnya ke Google Meet ya. Menurut kalian selama ikuti pelajaran lewat e-learning Asalam cukup bagus nggak, atau mungkin malah justru ribet atau gimana menurut kalian? Bagus saja. Bagus aja. Merasa ada ribet nggak? Boten. Enggak. Soalnya kalau di classroom mungkin kan sekali tugas pasti nggak ada pembatasan waktunya di Iya, classroom. iya. Nah jadi bisa menunda-nunda dan akhirnya nggak dikerjain. Kalau di e-learning kan langsung dikasih batas waktu dan langsung dikumpul. Oh gitu ya, bisa langsung. Jadi nilai plusnya ada di situ ya. Ada lebih bisa disiplin tertata gitu ya. Kalau Mas Denis tadi untuk nilai mungkin bagus ya. Saya ikut di e-learning itu bagus. Kira-kira nilai-nilai plus lewat e-learning itu selain ya cukup menurutmu selama ini? Di sana bisa menyimpan file juga Pak. Kita submitnya itu kayak nggak terlalu makan tempat. Kalau beda lewat ada kan tugas yang kirim lewat WhatsApp gitu kan. WhatsApp kan cukup makan banyak ya. Cukup berarti lebih enak kalau lewat Google. Terus ini ada nggak sekarang merasa kadang-kadang apa ya, stres nih kan PJJ itu kan udah nggak ketemu teman, terus juga kadang-kadang ada guru yang ngasih tugas banyak, ada yang mungkin enggak
ada yang bisa dilakukan saat itu juga, saat pelajaran, ada yang tidak juga. Nah, menurut kalian gimana? Sempat merasakan stres nggak selama PJJ ini dengan mungkin pelajaran? Mungkin pernah sebentar, nggak gimana ya Pak, sedikit gitu loh, gara-gara tugas banyak dan materinya tuh nggak masuk ke kotak, jadi agak stres, terus tugasnya banyak. Pernah mengalami saat-saat itu? Oh pernah. Gimana Mas Denis? Ini seharusnya kamu pengalaman lebih banyak ini, 2 tahun lebih ini. Ya pernah lah. Pernah juga ya? Sama Seperti dia kayak gitu. Jadi pernah merasakan stres karena tugasnya banyak, nggak ketemu langsung gitu. Biasanya kalian mengatasinya gimana? Kalau pas merasa baru bad mood nih, banyak tugas, banyak kerjaan, gurunya ngasih tugas cukup banyak, harus deadline jam sekian. Biasanya kalian mengatasinya gimana? Kadang dikit-dikit dikerjain gitu kan Pak, sambil dengerin lagu atau sambil ngemil gitu, nanti moodnya balik sendiri, terus dikerjain, terus selesai. Oh gitu? Ya. Kalau jenis? saya sambil dengerin musik atau saya tinggal tidur. Begitu ya. Jadi relaksasinya lewat dua, dengerin musik, juga lewat tidur ya. Nah, kalau berkaitan dengan pelajaran ya PJJ itu kan juga, dan tugas itu kan juga kita tergantung juga dengan guru yang mengampu ya, guru yang mengampu. Menurut kalian guru yang asik itu seperti apa sih? Ngajar guru itu yang menurut kalian cukup asik dalam mengajar itu yang kayak apa? Kriteria? Coba ya, silakan. Nggak memberi tugas banyak, terus waktu pengajarannya tuh nggak full materi gitu loh, sambil bercanda, terus ya pokoknya nggak ngasih tugas banyak, tapi materinya bisa masuk ke otak, gara-gara ya nggak full materi itu sambil bercanda. Kalau Mas Denis? Ya. Kira-kira gurunya yang tipikal mau seperti apa sih? Yang menurut kamu guru yang ngajarin itu ya, yang saat ngajarin tipe-tipe guru seperti apa yang sebenarnya kamu inginkan selama di sini? Kalau ngasih tugas sedikit saja Pak. Sedikit saja ya. Dan jangan tugas praktek. Praktek itu misalkan Menggambar, video. Itu nggak suka ya. Jadi sedikit, nggak sering-sering, ngajarinya nggak banyak teori, tapi cepat cerdas. Iya. Apa ya? Mungkin besok saya bisa mengundang tukang sulap kali ya. Saat corona hilang, kita bisa ketemu lagi. Oke, terus gini, pembelajaran yang asik tadi kan mungkin ya, yang atraktif, yang nggak monoton teori terus, ya. Terus juga gurunya nggak kasih banyak tugas, ya. Kira-kira ada nggak guru yang menurut kalian paling asik, paling menyenangkan lah selama pelajaran PJJ ini? Yang mungkin ya paling kamu senangi lah, wah ini nggak terlalu banyak tugas ini nggak sering ngasih saya tugas gitu. Kira-kira ada nggak guru-guru yang kalian, bapak ibu guru yang kalian senangi? Sebutkan nama, tidak apa-apa. Mungkin ada 1, 2, 3 dan 4. Siapa Mbak dia? Siapa ya Pak? Pak Izul kadang, tapi tugas prakteknya itu loh. Iya, tugas prakteknya. Ya, terus Pak Toto juga kadang asik. Tapi tugasnya Iya, gitu. ada lagi? Siapa ya? Itu aja sih Pak. Halo Mas Denis. Ini rada tak dengarkan ini. Ya, udah mau 2 tahun. Siapa kira-kira bapak ibu guru yang menurutmu paling bikin kamu enjoy mengikuti pelajaran? Pak Luki Pak. Oke, kenapa? Bisa diceritakan? Jelasnya ya saya jadi lumayan paham. Masya Allah. Jadi beliau salah idola guru yang cukup kamu ikuti, gitu. Cukup bisa bikin kamu paham. Oke.
asiknya ini berarti beda. Ada yang asiknya karena bisa memahamkan, ada yang asiknya karena memang di kelas itu bikin asik, enjoy gitu ya. Oke. Nah, mungkin juga ada mungkin beberapa tipe-tipe guru yang akan lain ya. Mungkin kalian juga teman-teman rasakan sendiri, punya kriteria sendiri. Tapi itu jawaban dari beberapa teman. Kira-kira nih, setelah 2 tahun kita kan PJJ. Kalau buat Mas Dia udah 2 tahun lebih. Kalau Mbak Tia kan 1,5 bulan. Kangen nggak sih sekolah masuk seperti dulu zaman kalian masih SD kan awal corona nggak masuk 1 tahun, habis itu corona kan ya, terus PJJ. Kangen nggak model pelajaran sekolah yang pertama? Ya pasti kangen lah. Kangen ya. Tadi ya. Kangen. Masih, tapi kangennya kenapa? Apa yang bikin salah satu kangen? Kangen ketemu teman, kangen bisa cerita-cerita ke teman. Ya cerita. Kangennya? Ya mungkin kangennya ya sama kayak Mas Denis, kayak ketemu kan, kalau ketemu biasanya langsung ngobrol atau apa gitu kan. Iya. Nah kalau lewat PJJ ini murid baru ya, kalau nggak kenalan lewat online nggak punya teman. Gitu ya. Berarti juga cukup kangen sama teman. Ya, selama ini kalian itu komunikasi sama teman kalian bagaimana? Online atau biasanya lewat les atau main ke rumah saya juga bisa kadang-kadang. Sering juga bisa masih selama corona ini kadang-kadang sok bermain bareng, ketemu itu. Biasanya sama siapa, Mas Denis? Sama teman alumni SD saya. Alumni SD. Dulu SD-nya mana? SD itu Berat. Kan juga berarti masih di SMP juga. tapi dia sekolahnya SMP lain. Oh, sekolahnya SMP lain, enggak di sini. Kalau yang sama masih dalam ruang lingkup SMP, ada enggak yang lulusan satu alma mater kan dari SD ke SMP selain kamu? Enggak tahu. Berarti kemarin ada teman akrabnya ya yang kamu ingat. Oke. Jadi yang dikangenin dari kawan-kawanmu itu ya salah satunya bisa ketemu sama teman-temannya kembali, bisa curhat-curhat, dan juga tentunya lebih jelas lagi mengikuti pelajarannya. Kira-kira ini, kemarin kan kita sebenarnya tahun ajaran baru ini 2021-2022 itu kan sudah mau direncanakan untuk tatap muka, terutama yang kelas 3. Cuman karena booming lagi COVID-nya jadi ditunda. Menurut kalian setuju nggak sih pelajaran tatap muka kembali? Setuju saja Kak, tapi yang penting kalau situasinya sudah kondusif. Kalau belum kondusif, Ya oke. Kalau dia? Ya setuju aja, soalnya kan seru gitu ketemu teman-teman baru. Seru ya, jadi nggak harus nunggu corona selesai, corona terkendali, tapi bisa masuk ya. Tentunya juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Oke. Ini kemarin kan saya dapat info, mungkin kalian juga sudah melihat di TV. Kalau di Jakarta kan sudah mengumumkan akan melakukan tatap muka. Yang kemarin rencananya mau diadakan tanggal 30 Agustus, jadi akhir bulan kemarin. Ini sudah di awal bulan September. Menurut kalian ini nggak lihat Jakarta? Jakarta udah ngumumin mau tatap muka loh. Kenapa Jogja belum gitu? Masih PPKM level 4. Menurutmu gimana? Iri nggak? Iri juga. Kalian? Iri lihat di TikTok itu udah banyak yang tatap muka atau Tatap apa, muka. ketemu teman asik gitu. Iya. Iri, tapi ya COVID-nya kurang bersahabat. Iya. Gimana ya caranya agar kita bisa sohiban sama corona ya? Mungkin perlu cenayang mungkin ya untuk halo corona, ayo kita bersahabatan di tanganan gitu ya. Dan cepat kita bisa cepat tatap muka gitu. Nih, kalau dari orang tua kalian, bapak ibu kalian atau mungkin kakak kalian, pengennya mendukung PJJ atau mendukung segala tatap muka? Tatap muka. Jadi bapak ibu pengen tatap muka. Nek, dari dia? Ya mungkin tatap muka, tapi katanya PJJ nggak apa-apa. Yang soalnya saya
gimana ya Pak? Dulu kan waktu SD kayak malas banget ngerjain tugas, semenjak SMP terus PJJ gitu rajin gitu, jadi dukung dua-duanya. Ini rada terkulik sesuatu yang aneh ini tadi. Dengan PJJ ternyata ada salah satu kawan kamu yang justru malah lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas ketimbang ketika ketemu langsung gitu ya. Oke, cukup bisa apa ya, mewakili lah mungkin beberapa kasus seperti itu. Nah ini terus ini, pernah nggak pas bulan-bulan sama teman, ya meeting sama teman-teman, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, nanyain mereka, ngobrolin tentang PJJ ini, maksudnya ngomongin tentang kita pelajaran jarak jauh ini, wah aku bosan, terus merasa pernah ngobrolin tentang itu nggak teman-teman? Pas ketemu aja, temuin lewat WhatsApp, pernah ngobrolin nggak hal yang semacam itu? Pernah. Kadang video call tetap pada ngeluh gitu, tugasnya banyak, ini aku mau ngerjain yang mana dulu, bingung gitu. Itu pernah juga? Berarti nih ngobrol-ngobrol sama video call teman-teman, punya grup dong? Punya, Sudah punya tuh. Kelas 7 sudah punya grup. tapi cuman khusus cewek, pernah Khusus cewek, bikin gitu. cewek cowok itu, tapi bubar. Oh, pernah bikin kayak itu tapi bubar. Iya, Ya berarti sudah pernah ya. Jadi mereka rata-rata kalau dari temanmu itu yang di satu grup mengikuti PJJ ini, rata-rata mereka pendapatnya bagaimana? iya, Positif, negatif? ada positifnya, ada negatifnya. Oke, kira-kira apa? Diceritakan. Ya kalau positifnya mungkin apa ya, lebih banyak negatifnya. Lebih banyak negatifnya. Iya. Bisa nggak kasih satu alasan negatifnya apa? Iya, mungkin pada males bangun pagi, terus kan harus langsung buka HP kan Pak. Iya, Itu mereka malas terus mengikuti gimit. Habis gimit pasti dapat tugas. Nah, itu yang mereka males. Oke. Kalau Mas Denis selama ini pernah nggak ngobrol-ngobrol langsung atau mungkin chattingan atau mungkin lewat grup sama teman-teman terkait ini PJJ ini, atau ngobrolin ayo kapan sekolah? Pernah nggak? Nggak pernah. Dan biasanya ngapain? Ngobrolinnya berarti nggak pernah ngobrolin tentang yang soal sekolah ya, pelajarannya? Jarang. Biasanya ngapain? Yang kalian obrolin lah ya, keseruan-keseruan apa yang kamu obrolin sama teman? Ngobrolnya nggak jelas Pak. Nggak jelas ya? Mencoba-coba misalnya dulu babalan, wah gol itu Messi, wah ya Ronaldo, misalnya kayak gitu ya, contoh-contoh kayak gitu ya. Ya beda ini berarti ya. Emang kelasnya cowok sama cewek ini beda ini. Ya, oke lah. Ya minimal sudah tahu lah, ya kelas-kelasnya cowok sama kelas-kelas cewek seperti itu. Nah ini ada juga apa ini pertanyaan? Ini nih, menurutmu orang tua kalian di rumah atau mungkin orang tua teman-teman selama kalian PJJ itu mereka support nggak sama kamu atau mungkin aju tak aju bos? Contoh ya, misal contoh itu si Inas itu sudah kok ikut webmeet gitu, sudah saya lihat itu, habis itu ya udah terserah, nggak dipikirin lagi gitu. Atau mungkin contoh sudah ngerjain tugas atau belum kayak gitu. Gimana biasa orang tua kalian selama apa ya mengikuti PJJ ini, mereka cukup mensupport kalian atau ya wes biasa-biasa banget? Mensupport, soalnya bangun pagi gitu, misalkan saya belum bangun, didatengin di kamar, dibangunin, suruh ditanyain ada tugas apa enggak, nanti gimit apa enggak gitu. Terus kalau saya belum bangun ya dipaksa bangun. Salah, kamu punya teman yang kamu anggap akrab nggak? Mungkin punya. Kamu kenal dengan orang tuanya juga? Kenal. Menurutmu orang tua sahabat karibmu itu menilai penilaianmu bagaimana? Mereka supportnya bagaimana? Support nggak sama PJJ ini atau biasa-biasa aja? Mungkin gimana ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Yang penting kayak ya sih anakku sudah ngikutin webmeet gitu. Cuman gitu aja, sebatas biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan tugasnya nggak kirim, itu ibunya baru bantu gitu. Ibunya baru bantu? Iya. Gitu ya. Kalau mewakili yang sudah seniornya ya, gimana orang tuamu
kamu udah kelas 3 ya, sudah mau menghabiskan hampir separuh semester. Lebih antusias ataukah masih biasa aja atau seperti apa? Lebih antusias. Lebih antusias. Bentuk-bentuk antusiasnya biasanya ngapain? Kamu di orang tuamu ngapain ya kamu misalnya? Biasanya bangunin tidurnya. Diingatkan tugasnya, ya agar ikut webmeet juga. Tapi loh ini masih banyak loh yang teman-temanmu juga nggak join di webmeet gitu. Tahu nggak kenapa alasannya? Nggak tahu. Nggak. Mungkin mau tahu gitu. Benar gitu. Ada nggak yang sekelas kamu punya sahabat karib di satu kelas itu? Enggak, biasa-biasa aja. Jadi agak sulit sih menilai orang tua mereka itu bagaimana. Apakah mereka juga ikut support atau tidak? Tapi kalau orang tua sendiri sangat support dan tambah support gitu ya. Oke, good. Berarti rata-rata orang tua mereka ini sangat mensupport adanya PJJ ini, pengen lebih cerdas gitu ya. Nah, terus gini, ada nggak yang temenmu pernah ngeluhin nggak punya HP atau mungkin gini, kuotaku habis atau mungkin sinyalku jelek gitu? Lebih sering ke kuota sama sinyal. Kuota sama sinyal. Teman-teman seperti itu. Iya, kalau yang nggak punya wifi mungkin itu. Jadi kalau soal nggak punya HP nggak mungkin itu ya? Enggak. Nah, selama ini Mbak Tias ngikutinnya lewat apa? Maksudnya kuota kah? Atau sudah punya jaringan internet sendiri? Wifi. Pakai wifi. Tapi Berarti sudah kalau mati listrik susah. susah gitu. Kalau Mas Denis pakai kuota atau sudah punya jaringan? Saya masih pakai kuota. Kuota. Tapi selama ini enjoy aja, tidak pernah mengalami kendala. Mengalami kendala kali-kali. Berkali-kali. Kuotanya boros saja. Boros ya. Teman-temanmu pernah ngeluhin kayak gitu Mas? Enggak Pak, teman-teman saya pakai wifi semuanya. Wifi semua. Rata-rata mereka wifi. Iya. Jadi ada yang saya ketahui mungkin ada Mas Sakif itu juga pakai wifi itu. Tapi rata-rata berarti teman-teman pakai wifi di rumah. Jadi jarang yang full pakai kuota itu. Boros ya. Cukup boros. Ternyata kendala dari PJJ ini adalah borosnya kuota. Jadi ya wajar saja sih kalau banyak yang ngeluhin nggak ketemu tetapi malah biayanya semakin membengkak. Mungkin itu salah satu alasan. Kira-kira ini pernah nggak protes ke sekolah dari orang tua? Enggak. Biasa-biasa aja. Oke. Kalau pernah paling juga cuma saya sendiri. Pernah Protesnya tentang kuota. protes tentang kuota. Ya, kalau yang lain kan pakai wifi ini nggak ada yang protes. Jadi karena borosnya pakai kuota itu, terus protes ke ya intinya sedikit lah memberikan protes kepada sekolah ini. Kok banyak banget kayak kuota ya? Sampai berapa ngeluarin berapa sih? Sehari bisa sampai minimal 1 giga. Iya. Berarti kalau kira-kira pakai kuota yang itu, yang cepet-cepet itu ada merek tertentu yang cukup cepet, itu bisa sebulan 100.000 ya. Lebih Pak. Lebih. Ternyata boros sekali ternyata. Oke. Last question. Mengenai semua ini tadi, kira-kira apa pesanmu? Ya, pesan yang bisa kamu sampaikan. Satu untuk kawan-kawanmu, yang kedua untuk orang tuamu, dan untuk bapak ibu guru. Mas Danisman. Ayo, mungkin. Buat teman-teman, bagaimana? Teman-teman ya semangat selalu, jangan menyerah, ya, sabar melawan besok juga masuk lagi. Oke, sabar saja. Oke, terus besok masuk lagi sini. Untuk orang tua, terima kasih untuk saya yang sudah memberikan saya ekstra kuota untuk di webmeet.
kalau untuk Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru ya, terima kasih juga telah bersabar menghadapi anak-anak yang datang, yang jika ditanyain juga tidak menjawab atau tinggal ngapa-ngapain juga saat remit. Iya, memang mungkin itu mewakili perasaan dari Bapak Ibu guru juga. Gimana Mbak Tia? Ya mungkin buat teman saya jangan sering ngeluh, soalnya sering banget ngeluh Pak. Gitu. Iya. Jangan sering ngeluh, terus manut sama orang tua. Apa lagi ya? Pokoknya sehat-sehat. Sehat-sehat, jangan mengeluh, manut sama orang tua. Terus sama pesan buat orang tuamu? Iya, terima kasih sudah membimbing saya waktu PJJ, kan kadang bimbingan dari orang tua juga kan Pak. Iya. Makasih, terus sehat selalu. Sehat selalu. Terakhir buat Bapak Ibu guru kalian, guru-gurumu selama 1,5 bulan ini, apa pesan buat mereka? Ya, terima kasih sudah membimbing kami selama PJJ, walaupun kami bandel, terus waktu gimit hilang-hilangan gitu. Terima kasih. Ya. Itu tadi pesan-pesan buat kalian, buat orang tua tercinta, dan juga buat Bapak Ibu guru. Yang intinya buat teman-teman tetap semangat, tetap kalian di-refresh pikirannya, jangan sampai patah semangat. Buat orang tua di rumah, mereka mengucapkan terima kasih sudah mensupport, sudah membelikan kuota yang enggak sedikit. Dan buat Bapak Ibu guru, terima kasih atas kesabarannya. Itu tadi pesan-pesan dari Mas Denis dan Mbak Tia yang mungkin mewakili perasaan dari para siswa-siswa sekolah dan juga mewakili opini dari mereka, ya. Nah, itu tadi obrolan kita, podcast kita mengenai pelajaran jarak jauh. Untuk itu, jangan lupa kawan-kawan semua, sobat semua, untuk selalu mengikuti, pantau terus podcast Assalam agar mendapatkan pemikiran-pemikiran yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang lain yang mungkin out of the box. Karena itu salah satu ciri dari anak-anak SMPT Assalam Sanden. SMPT Assalam Sanden, cerdas, Islami, adaptif. Sampai juga pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.